Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Putra Adipa Praja Surbakti. Saya dari Prodi MP3 5A2. NIM saya 2035029. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal tentang pemasaran digital mata kuliah saya di MP3 yang diampu oleh dosen Pak Bastanta kemarin. Berikut penjelasannya. Baik, saya akan beralih ke pertanyaan pertama, yaitu apa kelebihan dan kekurangan pemasaran digital ini. Nah, di sini saya pertama menjelaskan kelebihan pemasaran digital bagi sebuah perusahaan atau akun penjualan. Yang pertama itu kelebihannya meningkatkan profit perusahaan. Seperti yang kita ketahui, profit perusahaan atau keuntungan dari perusahaan tersebut dapat meningkat apabila dipasarkan luas secara digital. Mengapa bisa meningkat dipasarkan luas secara digital? Karena melalui beberapa konten menarik, melalui beberapa flyer-flyer menarik, promo menarik, dan detail produk menarik untuk menarik pelanggan di sosial media tersebut seperti di Instagram, di WA, di Facebook. Nah, kemudian ada juga di bagian luasnya cakupan dalam mengenalkan produk kita kepada halayak ramai atau publik. Ini otomatis akan meningkatkan profit perusahaan. Yang kedua itu memudahkan konsumen dalam mendapatkan informasi. Nah, seperti yang tadi kita bilang, sebenarnya yang kedua ini, memudahkan konsumen dalam mendapatkan informasi ini sangat menyambung dengan yang pertama. Kenapa? Karena konsumen kan kebanyakan sekarang manusia itu memakai sosial media, memakai sosial media seperti yang saya sebutkan tadi, Instagram, Facebook, WA, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, jadi konsumen ini nggak perlu harus mendatangi produk secara langsung untuk mendapatkan informasi produk. Bisa juga dari sosial media, karena sosial media itu bisa menampilkan detail produk seperti video detail produk, bentuknya, ukurannya, beratnya itu bagaimana, dan juga bisa dilihat keterangannya apakah itu produknya non halal, halal. Dan juga di sosial media biasa para akun penjualan itu menerangkan lokasinya juga, sehingga konsumen bisa mendapatkan informasi, wah saya tahu nih dari sini ongkirnya berapa, dari sini ongkirnya berapa. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu adalah membuat laporan penjualan perusahaan lebih terstruktur dan jelas. Nah, yang dimaksud dengan membuat laporan penjualan perusahaan lebih terstruktur dan jelas, kenapa? Karena di sosial media ini kita dapat melihat jejak penjualan kita. Melalui apa? Melalui adanya seperti Instagram, adanya direct message, yaitu pemesanan secara langsung oleh pelanggan. Nah, kemudian ketika kita membuat suatu akun jualan, bekerjasama dengan mitra Shopee dan lain, Tokopedia atau dan lain sebagainya, di situ akan tertera riwayat pesanan kita. Nah, dari situlah kita sehingga lebih mudah untuk membuat laporan penjualan perusahaan, sehingga tidak ribet dari yang kemarin-kemarin pemasaran tradisional itu kita harus mencari mana bukti struknya, bukti transfernya, dan lain sebagainya. Nah, otomatis kelebihan pasar digital ini akan lebih berefek baik kepada akun penjualan. Nah, kemudian kekurangan pemasaran digital ini, yang pertama ada feedback negatif. Feedback negatif ini yang dimaksud adalah bagaimana pelanggan merespon kita itu suatu feedback negatif. Misalnya nih, kita jualan produk yang sama dengan orang lain. Nah, akun yang sama ini pernah menipu orang lain. Otomatis pelanggan itu bisa berkurang kepercayaan dari kita. Mengapa? Karena yang ditampilkan itu bisa jadi foto produk kita yang di copy paste oleh orang lain, sehingga terjadinya feedback negatif atau trust issue dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya. Yang kedua, kurang memahami penggunaan teknologi digital. Nah, jadi untuk para ini kekurangannya terlebih kepada pekerja di perusahaannya. Kan otomatis dari tradisional yang kemarin itu ke pemasaran digital yang sekarang itu suatu transisi yang sangat mengejutkan, karena dari yang langsung kita harus pandai menggunakan teknologi. Nah, jadi kekurangan dalam memahami penggunaan teknologi digital ini dialami oleh perusahaan.
oleh karyawan, oleh pekerja atau di bidang desainer, di bidang apa. Nah, maka dari situ karena untuk solusinya itu perlu adanya perlu adanya penambahan pekerja bagi yang benar-benar memahami teknologi, desainer dan lain sebagainya. Nah, tapi tidak harus seperti itu juga. Menurut saya itu juga harus bisa memberikan pelatihan kepada para pekerja itu bagaimana menggunakan teknologi yang baik. Biasanya itu pelatihan itu diberikan oleh suatu forum pelatihan teknologi ataupun suatu pelatihan yang diberikan secara internal oleh pemilik perusahaan atau akun penjualan. Kemudian yang ketiga, nah peniruan konten. Peniruan konten ini sebenarnya hampir mirip. Peniruan konten ini sebenarnya terlebih dahulu ya baru terjadinya feedback negatif seperti yang pertama itu saya sebutkan kekurangannya. Nah, jadi peniruan konten tadi adalah copy paste. Misalnya kita menggunakan konten yang flyernya itu atau suatu posternya itu desainnya hampir mirip dengan orang lain. Nah, otomatis kita pun juga merasa wah mirip nih kontennya dengan akun penjualan saya. Nah, untuk menghadapi hal seperti itu kita tidak harus emosi, kita tidak harus marah. Tetapi kita ini sendiri dari perusahaan ini harus bisa berinovasi lebih dari perusahaan orang lain. Jadi terjadi adanya daya saing di antara perusahaan satu dan perusahaan kedua. Saing yang secara sehat dan tidak menjatuhkan satu sama lain. Dan terakhir, kekurangannya adalah keamanan data dan privasi. Keamanan data dan privasi ini maksudnya adalah jadi kan misalnya kita menggunakan akun sosial media seperti Instagram, seperti dan lain-lain sebagainya, YouTube, itu bisa terjadi adanya hack akun. Hack akun itu adalah, bagi yang belum tahu nih, adalah hack akun itu adalah pergantian password yang tidak kita ketahui oleh orang lain, diretas akun kita. Nah, kita takutnya seperti ini terjadinya ketika akun kita dihack, data dan privasi kita terbongkar. Si hacker ini atau orang yang menghack ini bisa membocorkan data kita, data asli, mungkin harga kita agak berbeda jauh dengan untungnya. Bisa jadi akun ini disalahgunakan untuk menipu orang lain yang sudah menjadi pelanggan kita sebelumnya. Nah, baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang kedua ya, mengapa terjadi pergeseran lanskap bisnis terutama di bidang pariwisata. Seperti kita ketahui, kita di 2020 sampai dengan 2021 akhir itu 2022 pertengahan mungkin itu jadi masa pandemi Covid yang sangat ketat. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa pergeseran lanskap bisnis ini terjadi. Nah, langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi pergeseran lanskap bisnis ini, jika saya menjadi seorang pengelola objek wisata itu, saya lebih memerhatikan kesehatan karyawan saya. Kemudian saya ingin memastikan di objek wisata saya itu sudah memiliki sertifikasi CISE yang diberikan oleh kementerian, itu clean, healthy, safety, dan environment. Nah, jadi dari situ masyarakat percaya bahwasanya objek wisata saya itu punya protokol kesehatan yang sudah terjamin kesehatannya. Kemudian kita juga ada QR barcode peduli lindungi itu. Nah, jadi untuk pergeseran lanskap bisnis ini lebih banyak sekarang digunakan itu virtual itu pada saat bagian pemesanan tiket, pembayaran dan lain sebagainya. Otomatis kalau menurut saya pergeseran lanskap bisnis ini tentunya akan mengurangi jumlah kunjungan. Mengapa? Karena jumlah kunjungan itu kan sekarang juga dibatasi oleh adanya protokol kesehatan kan. Jika ada dibatasi, kemudian masyarakat juga tidak mau terjangkit COVID-19 ini. Dan juga kalau rasa saya sih tidak apa-apa berkurang jumlah kunjungan asalkan yang
berkunjung itu bisa melakukan protokol kesehatan. Tapi kita sudah mulai reda di masa pandemi ini. Saya melihat bahwasanya di objek-objek wisata itu kunjungan mulai meningkat, kemudian prokes sudah terlalu ketat. Maka dari itu menurut saya pergeseran landscape bisnis ini hanya terjadi di 2020 sampai 2022 pertengahan gitu. Terima kasih. Nah, kemudian kita beralih ke pertanyaan yang ketiga ya, tentang inbound marketing dan outbound marketing. Jelaskan dan berikan contoh penerapannya. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang inbound marketing. Apa sih inbound marketing ini? Pasti kalian bertanya, apa sih inbound marketing ini? Inbound marketing itu adalah jenis pemasaran yang berfokus kepada pelanggan dan tidak bersifat mengganggu aktivitas pelanggan. Nah, jadi inbound marketing ini juga termasuk ke arah digitalisasi pemasaran juga, pemasaran digital. Nah, di sini saya jelaskan ada marketing automation. Marketing automation ini adalah marketing pemasaran secara otomatis. Nah, jadi kita tuh juga udah harus dalam pemasaran itu juga udah harus punya jadwal yang terstruktur dan tersusun, sehingga marketing kita ini bisa muncul pada jadwal yang tepat dengan strategi perusahaan kita. Kemudian lead nurturing. Lead nurturing ini adalah bagaimana kita memimpin suatu perusahaan untuk bisa memfokuskan kepada pelanggan kita yang memanajemen perusahaan tersebut. Kemudian ada sosial media. Sosial media ini tidak awam bagi kita. Sosial media ini ada seperti Instagram, Facebook, WA, YouTube yang akan digunakan untuk menjadi sarana dalam menyalurkan inbound marketing ini. Kemudian ada marketing analytics. Marketing analytics ini adalah sebuah analisis pemasaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menganalisis trennya sekarang, produknya apa ya, desainnya itu seperti apa. Nah, dari analisis pemasaran ini terjadilah suatu kreativitas atau inovasi dari perusahaan untuk menciptakan produk yang disenangi oleh pelanggan. Kemudian ada email dan e-newsletters. Nah, email ini juga tidak awam bagi kita. Ada Yahoo, ada Gmail, dan lain sebagainya. Email ini juga bisa memberikan feedback kepada pelanggan. Misalnya nih, kita kan mesen hotel. Nah, kan ada feedback balik dari hotelnya. Ada promo-promo feedback lain dari hotelnya melalui email. Jadi terjadinya kita berfokus kepada pelanggan, terjadinya hubungan yang secara sustainable, berkelanjutan. Kemudian content creation. Content creation ini adalah bagaimana kita mengkreasi konten yang menarik, mau itu konten berupa video, foto, tebak-tebakan, atau lain sebagainya di dalam sosial media, sehingga para pelanggan ini tertarik. Content creation ini berpengaruh untuk pelanggan kita, untuk mempengaruhi pelanggan kita untuk melihat produk kita secara lebih detail. Kemudian ada landing page. Landing page ini berupa suatu halaman penjualan yang berisikan produk-produk kita, detailnya itu apa, lokasi kita, dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih ke outbound marketing. Nah, outbound marketing ini seperti kita baca, metode pemasaran tradisional adalah metode pemasaran dilakukan dengan mengirimkan pesan kepada calon konsumen bersifat satu arah seperti iklan, televisi, radio, billboard, brosur, dan telemarketing. Nah, yang dimaksud dengan outbound marketing ini adalah suatu cara pemasaran, suatu teknik pemasaran yang dilakukan, sebenarnya ini sudah kurang dilakukan sekarang oleh beberapa perusahaan karena mengganggu aktivitas pelanggan. Kemudian kita tidak mengetahui apa yang pelanggan mau, apa yang pelanggan inginkan, jadi kita hanya menawarkan produk yang kita punya saja, seperti itu. Nah, juga bersifat satu arah. Kemudian sarananya itu melalui iklan, televisi, radio, billboard, brosur, dan telemarketing. Nah, iklan, televisi, radio, billboard, brosur, dan telemarketing ini menurut saya pribadi, ini adalah cara pemasaran yang mengeluarkan banyak biaya.
mengeluarkan banyak biaya. Biasanya pemasaran-pemasaran seperti ini dilakukan oleh beberapa perusahaan yang sudah berpenghasilan besar, bisa jadi. Dan juga menurut saya di antara inbound marketing dan outbound marketing itu sama-sama mempunyai kekuatan. Karena mereka yang satu di inbound marketing ini lebih luas cakupannya. Untuk outbound marketing ini dia lebih kemungkinan berhasil dalam melakukan pemasaran secara perseorangan, secara cepat. Kemudian kita beralih kepada pertanyaan yang keempat. Jelaskan mengapa pemasaran digital banyak digunakan pada saat ini. Menurut saya sepengalaman pribadi, pemasaran digital banyak digunakan karena pemasaran digital lebih menghemat biaya, lebih menghemat waktu, dan lebih luas cakupannya. Untuk target pasarnya itu lebih luas seperti semua mungkin pengguna netizen. Kemudian di sosial media Instagram itu kalau saya tidak salah itu ada penggunaan jasa advertising iklan yang itu berkisar 300.000 atau 600.000 per bulan. Itu setiap akun Instagram yang di seluruh dunia itu bisa jadi ditampilkan akun penjualan kita di slide-slide cerita atau story Instagram. Nah, jadi Instagram ini sangat pemasaran digital ini sangat luas cakupannya, sehingga para netizen itu, orang yang menggunakan sosial media itu bisa berinteraksi, bisa menghubungi langsung, dan juga bisa melihat produk. Sebenarnya tidak lebih jelas sih dari pemasaran langsung, tapi bisa melihat produk itu tanpa harus bergerak ke tempat penjualan seperti yang saya bilang kan sebelumnya. Nah, kemudian pertanyaan yang kelima itu, jelaskan mengapa pemasaran tradisional itu masih digunakan. Nah, jadi untuk referensi saya itu saya tanya ada beberapa yang menggunakan pemasaran secara langsung. Itu adalah pemasaran secara langsung itu masih banyak digunakan. Kalau menurut saya masih banyak. Ini banyak digunakan karena menurut suatu perusahaan pemasaran langsung itu lebih berhasil dari pemasaran digital ini. Tapi kalau dalam pribadi saya, berhasil atau tidaknya pemasaran langsung atau digital itu bagaimana inovasi dan kreativitas perusahaan itu memberikan suatu hal yang menarik perhatian pelanggan. Jadi pemasaran tradisional masih banyak digunakan itu karena pemasaran tradisional ini bersifat langsung, bertatap muka. Jadi sehingga kita bisa mengetahui psikologis konsumen itu maunya apa dan bagaimana secara langsung. Tapi untuk cakupannya itu mungkin pemasaran langsung dengan cakupan yang luas itu menggunakan banyak biaya. Jadi mengapa perusahaan masih menggunakan pemasaran secara langsung itu karena perusahaan itu masih ingin cepat laku produknya, harus ada target produk, ya, target pelanggan yang bagaimana, apa dan sebagainya, begitu. Kemudian kita beralih ke soal yang nomor 6 itu, perubahan karakter wisatawan di masa sekarang dengan masa lalu itu apa sih perbedaannya. Jadi saya ambil beberapa topik aja di sini ya. Wisatawan, yang pertama itu wisatawan lebih suka mengeluarkan biaya yang relatif rendah. Nah, jadi masukan wisatawan lebih suka mengeluarkan biaya relatif rendah ini adalah menurut referensi dan pengalaman saya itu, wisatawan sekarang itu lebih menyukai wisata itu yang harganya terjangkau. Mulai dari harga masuknya, mulai dari harga makanannya, harga souvenirnya dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di zaman dulu itu saya mengetahui itu bahwa orang itu tidak sungkan berwisata itu mengeluarkan uang yang banyak asal ada kualitasnya. Nah, jadi kalau untuk sekarang itu saya lihat wisatawan itu lebih mengutamakan biaya yang relatif rendah ketimbang kualitasnya. Karena dan sekarang pun juga ada namanya itu virtual tour itu berupa tour yang kita rasakan secara online, secara melalui platform Zoom dan lain sebagainya itu secara live.
dan kita akan dipandu oleh beberapa guiding. Nah, disitulah mungkin bagi para calon wisatawan yang ingin merasakan gimana sih sensasinya tur ke sini itu bagaimana, dia akan mengalami itu, dia akan menjalankan virtual tour, mengikuti virtual tour. Kemudian wisatawan yang berminat lebih banyak perseorangan bukan mass tourism. Nah, jadi ini yang menjadi suatu kendala mungkin bagi para stakeholder objek wisata. Kalau dulu itu wisatawan itu banyak yang bersifat dari mass tourism, entah itu dari berbagai perusahaan, ya organisasi dan lain sebagainya itu, sehingga para stakeholder ini bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan di objek wisata tersebut. Sedangkan kalau sekarang wisatawan sekarang itu bersifat perseorangan. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi para wisatawan sekarang itu, bagaimana sih cara dengan perseorangan itu kita bisa mendapatkan keuntungan gitu. Tidak lupa juga meningkatkan kualitasnya. Nah, jika kalian mungkin ada pergi kalian ke Mickey Holiday atau lain sebagainya, kan itu perseorangannya 100.000 untuk all games. Nah, jadi itulah teknik yang dilakukan oleh stakeholder itu untuk mendapatkan keuntungan, meskipun sekarang banyak yang bersifat perseorangan. Tetapi referensi saya di masaran 5.0 ini sudah banyak wisatawan itu ikut ke mass tourism dengan adanya desa wisata. Nah, jadi desa wisata ini seperti contoh saya ambil desa wisata dusun kreatif ini yang ada di Kecamatan Delitua. Di Kecamatan Delitua itu saya lihat bahwa mereka itu menawarkan permainan tradisional yang bersifat team building dan lain sebagainya. Jadi mereka ini bisa mendapatkan wisatawan yang bersifat mass tourism atau rombongan. Otomatis ini akan menjadi keuntungan yang besar bagi seorang pengelola desa wisata dusun kreatif. Banyak wisatawannya dari organisasi maupun dalam lokal maupun luar juga, yang akan dipandu oleh mereka melalui beberapa team building dan fun games lainnya. Wisatawan sekarang itu lebih senang dengan jenis wisata yang sederhana. Kalau dulu itu kan lebih banyak yang senang dengan bersifat nature dan lain sebagainya. Kemudian wisatawan sangat senang dengan hospitality dan pelayanan dari pelaku wisata. Nah, jadi semakin berubahnya zaman itu, semakin pula meningkatnya keinginan oleh wisatawan itu. Kalau dulu mungkin wisatawan datang menikmati fasilitas dan sebagainya pulang, tapi kalau sekarang itu wisatawan itu bisa memberikan feedback melalui sosial media mungkin, entah saran kritiknya itu bagaimana disediakan oleh objek wisata tersebut, sosial medianya. Jadi wisatawan sekarang itu lebih senang dengan hospitality dan pelayanan dari pelaku wisata. Mengapa? Karena dengan pelayanan yang bagus dari suatu objek wisata, wisatawan yang sudah datang ke objek wisata tersebut akan bisa jadi ikut mempromosikan kepada kawan-kawannya. Wah, di sini bagus nih, hospitality-nya bagus, pelayanannya bagus, pekerjanya sopan santun dan juga rapi-rapi. Nah, jadi itulah yang menjadi suatu akibat yang bersifat sustainable melalui pelayanan dan hospitality yang baik dari para pelaku wisata di objek wisata tersebut. Nah, berikutnya di soal yang terakhir itu adalah, jika saya menjadi seorang pengelola di objek wisata, bagaimana strategi saya untuk mempromosikan langkah-langkah saya untuk promosikan objek wisata tersebut. Nah, jadi saya ingin membangun suatu objek wisata yang desa wisata lebih tepatnya itu yang memiliki nature yang baik atau alam yang baik. Nah, tapi tidak terlepas dari alam yang baik saja, saya juga ingin menggunakan beberapa fasilitator atau para pekerja
guide yang bersifat yang sudah memiliki sertifikasi untuk guiding, untuk team building dan lain sebagainya. Nah, jadi dari sini saya ingin membangun objek wisata yang tidak nature saya, tapi ada yang menarik lain dari nature tersebut, seperti fun games dan lain sebagainya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, menurut saya itu mass tourism itu lebih banyak keuntungan daripada wisatawan yang perseorangan atau berpasangan gitu. Nah, jadi untuk langkah saya mempromosikan itu tidak lupa pertama membuat akun sosial media Instagram, karena menurut saya Instagram ini cakupannya sangat luas. Ada hashtag, ada mention dan lain sebagainya. Jadi otomatis dengan hashtag atau akun kita ini, dari hashtag ini kita bisa terlihat oleh orang lain, apalagi banyak yang sudah men-like akun kita. Nah, jadi kita buat akun Instagram. Saya juga ingin memperkerjakan seorang desainer multimedia di objek wisata saya. Dia khususnya itu di bagian pembuatan flyer promosi dan sebagainya. Otomatis saya juga saya menyeleksinya melalui CV dan pengalaman kerjanya itu bagaimana. Nah, jadi dari pengalaman kerja tersebut lah saya bisa melihat bahwasanya bagaimana bagaimana cara membuat konten yang menarik pelanggan. Nah, kemudian saya ingin juga melakukan advertising berbayar di Instagram yang saya bilang itu. Melalui advertising sekitar 600.000 per bulan itu akan muncul di hampir setiap semua orang story Instagram itu, sehingga para orang itu bisa melihat, wah ada nih yang keren ini segala macam. Nah, kemudian dari desainer multimedia tadi saya ingin membuat beberapa video yang mungkin bersifat sinematik, bersifat trendy seperti sekarang dengan jeduk mungkin dan lain sebagainya. Itu dari video itu tersebut saya akan ingin menampilkan contoh fun games yang ada, contoh team building yang ada, itu bagaimana bahwa di video tersebut tidak hanya untuk orang-orang dewasa tapi untuk anak-anak juga ada. Nah, otomatis pemikiran saya itu bahwasanya jika anak-anak tertarik untuk ke wisata tersebut atau sebuah sekolah TK, SD itu tertarik, kemungkinan besar orang tuanya akan mengiyakan karena mungkin itu baginya itu bersifat positif dan membangun anak-anaknya itu untuk memiliki mental dan kerjasama yang baik gitu. Kalau untuk promosinya itu saya itu lebih promosinya itu misalnya saya menampilkan harga di flyer per packs itu ada sekitar, contohnya itu 135.000 untuk anak-anak. Nah, jadi itu untuk promosinya itu saya ketika saya bernegosiasi melalui chat langsung di sosial media atau chat langsung di WhatsApp bisnis itu, disitulah terjadi negosiasi harga yang mungkin untuk pemesanan yang banyak itu sekitar 100 packs itu 100 packs itu. Jadi saya berikan untuk harga yang lebih rendah per packs. Seperti itu cara saya untuk menarik pelanggan dan mempromosikan objek wisata saya. Terima kasih.